ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala, yang juga beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga memastikan bahwasanya live interaktif kita pada malam hari ini pemirsa juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan kemudian Radio Mas FM Sragen. Dan misal alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah Ustaz. Nahnu fi afiyatin wa sihatin. Alhamdulillah. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Fatwa Ustaz ya. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya, demikianlah pemirsa, sudah kita sapa ya pemateri kita pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan insyaallah siap menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa baik melalui telepon ataupun yang sudah ada di website kami. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, keimanan, doa, dan zikir. Dan seperti biasa sebelum kita masuk kita jawab, kita meminta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. Naam, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja antum semua berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Perjalanan hari demi hari dalam hidup ini sungguh begitu cepat sekali. Baru Ramadan ya terasa meninggalkan kita. Subhanallah ya. Begitu cepat sekali. Dan ternyata apa yang telah kita lakukan itu sungguh sangat membantu dan menjadi faktor utama keistiqomahan seseorang di dalam berubudiyah di sisa-sisa hari kehidupannya. Tentu yang demikian itu tidak terlepas dari pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh telah banyak beramal, kendati dalam kacamata agama, amalan yang telah kita lakukan itu sungguh belum cukup untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah dan untuk masuk ke dalam surga Allah. Tapi rahmat Allah lebih mulia dan lebih luas. Oleh karena itu, kewajiban kita setelah melewati bulan Ramadan dan untuk menghadapi hari-hari yang akan kita jalani dalam hidup ini adalah untuk senantiasa mempertahankan keistiqomahan, mempertahankan keimanan, amal saleh, ketaatan yang telah kita raih di bulan Ramadan. Perjuangan kita semakin berat
Karena begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, dan tentunya musuh kita yang paling nyata yaitu syaitan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita, selalu berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasaan. Maka hendaklah kita tetap waspada dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, berjuang untuk tetap istiqamah di atas ketaatan sampai ajal menjemput kita. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan kemudahan dan taufik di dalam menjalani sisa-sisa kehidupan dalam liku-liku mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu keimanan, doa dan zikir. Dan sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, Ustaz, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk via Telegram dari Ibu Auliaul Husna di Sumatera Barat, Kabupaten Padang, Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Semoga Ustaz dan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, apakah boleh tidak melakukan suatu amalan sunnah karena takut riya? Subhanallah. Ya. Terima kasih kepada Ibu Aulia Husna dari Sumatera Barat. Inti pertanyaannya, bolehkah seseorang meninggalkan suatu amalan ya karena takut riya? Ya. Jawabannya, beramal karena seseorang adalah syirik. Ya. Adapun meninggalkan amalan karena takut riya, ini adalah salah satu bentuk dari tipu daya syaitan. Kita berusaha untuk tetap menjaga keikhlasan. Niat baik yang telah kita miliki untuk beramal, maka kita berusaha untuk melaksanakan. Jangan sampai meninggalkan suatu kebaikan karena takut riya. Dan jangan sampai juga kita beramal karena riya. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan suatu amalan karena takut dikatakan orang yang soleh, orang yang taat, orang yang baik dan seterusnya, ini merupakan salah satu dari propaganda syaitan yang berusaha menghambat, yang berusaha untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Nah, sebaliknya juga syaitan berusaha untuk menanamkan diri seseorang yang beramal agar terbesit di hatinya, ingin dipuji, ingin disanjung dan seterusnya. Maka tidak dibenarkan. Amalan sunnahnya di sini, tentunya maksud dari amalan sunnah dalam pertanyaan tersebut, bisa bermakna maksudnya adalah itu amalan yang mungkin bukan hal yang wajib, itu mustahab, atau amalan yang itu sunnah Rasul SAW, ada kalanya itu suatu kewajiban. Maka tugas kita semua adalah berjuang untuk mempertahankan keikhlasan. Jangan sampai kebaikan yang telah kita niatkan dalam hati, kemudian kita tinggalkan dengan alasan takut riya. Ini merupakan propaganda iblis untuk menghambat manusia dari kebaikan. Maka jawabannya tidak dibenarkan dengan alasan seperti itu. Tapi berjuang, memohon pertolongan kepada Allah, dan terus jaga keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Auliaul Husna kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga bermanfaat. Dan kembali kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dalam kesempatan yang berbahagia ini,
kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan kembali kita bacakan pertanyaan. Ya, maksudnya kami tadi adalah di website misalnya, website Fatwa TV yang sudah ada. Kembali pertanyaan dari hamba Allah di DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya sering safar dan ketika sholat saya menjamak qashar sholat tersebut. Pertanyaannya, zikir setelah sholat apa yang saya lakukan ketika jamak qashar maghrib dan isya di waktu maghrib? Karena setahu saya zikir waktu maghrib dan isya ada beberapa perbedaan jumlah zikirnya, Ustaz. Terima kasih kepada hamba Allah dari DKI Jakarta yang suka ya, atau yang biasa sering melakukan ya safar perjalanan. Dia banyak atau sholat dengan menjamak dan mengqashar. Di sini ditanyakan ya, zikir apa yang dibaca? Ya, antara yaitu dia menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, ya, sholat isya di waktu maghrib. Lalu zikir apa yang dibaca? Perlu diketahui bahwa sesungguhnya sholat qashar yang dijamak tersebut adalah sholat wajib. Cuma bilangannya yang dipersingkat, yang 4 menjadi 2. Dan waktunya yang dimajukan atau dimundurkan. Ya. Maka dalam hal ini, selama seorang melakukan sholat wajib, maka sebagaimana sunnah, ya, seusai sholat dia membaca zikir, ya, yang disyariatkan di dalam atau selesai melaksanakan sholat wajib tersebut. Wallahu alam, saya kurang memahami apa yang maksud perbedaan yang dimaksud di sini, ya, yaitu ada perbedaan pendapat dalam zikir tersebut. Yang jelas zikir yang dibaca di waktu selesai sholat dalam perjalanan kita, ya, setelah mengqashar dan juga menjamak, tetap apa yang dibaca di waktu seorang mukim selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Jakarta kami ucapkan jazakallah khair wa barakallahu atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda semuanya, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Dan tentunya kami kembali mengingatkan pertanyaan kami harapkan berdasarkan tema kita pada malam hari ini, yaitu keimanan, doa, dan zikir. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan. Ada dari Ibu Cika di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya tetangga yang mulutnya tidak bisa dikontrol. Omongannya selalu ceplas-ceplos dan membuat saya sakit hati. Tapi dia kalau sudah bicara, ada line telepon, Ustaz, kita dahulukan terlebih dahulu line telepon yang sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Sudah. Sudah, Bu, ya? Oh iya, silakan, Bu. Ini Pak Ustadz, Ibu Mas punya problem ya di lingkungan. Kan Ibu ini baru mengenal sunnah berapa tahun lah belakangan ini ya. Dari TV gitu, dari kitab-kitab yang dikasih sama anak. Ibu kan suka ngisi pengajian di majlis taklim ibu-ibu di sini di lingkungan. Ini kan Ibu belum mengenal sunnah, misalkan dia suka usoli, suka nawaitu, suka apa-apa, pokoknya pakai niat-niat yang dilapatkan gitu ya. Ya. Terus apa aja soal riba, soal rokok gitu kan, Ibu jadi tahu dari TV, dari Roja, dari fatwa gitu ya Pak Ustaz. Iya. Sama Ibu dikasih tahu sama ibu-ibu di majelis, terutama soal riba gitu. Mereka itu seolah-olah mendengar tapi
seolah-olah menolak gitu ya. Mm-mm. Jadi katanya kalau misalkan ibu kasih tahu, kata iya guru saya juga begitu, guru saya juga begini, itu Iya. mah katanya aliran baru katanya gitu. Iya. Terus yang ibu jadi pemikiran, apakah ibu mesti berhenti ngajar di majelis itu apa gimana? Soalnya ibu jadi kurang sering jadi mendengar mereka itu tapi menolak gitu ya. Iya. Menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Apakah ibu lanjutkan mengajar ibu-ibu atau berhenti aja gitu Pak Ustadz? Iya. Nah, Cukup Ibu? Ya, soalnya ibu jadi bingung gimana ya. Iya. Terus nah, dengarkan. ya. Oh, gitu ya, makasih ya Pak Ustadz. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. Fadal Ustaz. ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Tadi beliau tidak sebutkan dari mana asalnya? Bandung Ustaz. Dari Bandung. Iya. Nah, barakallahu fiik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada ibu. Nah, permasalahan yang diutarakan tadi. Pertama beliau alhamdulillah telah mengenal sunnah. Kemudian dengan demikian beliau juga ya ikut memberikan ta'lim di majelis para ibu-ibu ya. Tapi begitu disampaikan permasalahan-permasalahan tentang ya sunnah, tentang ajaran Islam, tentang haramnya riba ya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bahwa mereka sepertinya mendengar tapi mungkin menolak begitu ya. Nah, apakah ibu yang bertanya tadi melanjutkan ya ta'lim apa yang dia ketahui dari kebenaran atau meninggalkan ya majelis ta'lim, tidak mengajarkan ya ilmu yang dia ketahui? Ibu yang bertanya, barakallahu fiik, pertama bahwa sesungguhnya hidayah yang telah ibu raih itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara-saudara atau mungkin teman-teman ibu dari majelis ta'lim, dari kaum ya Hawa yang ibu pimpin selama ini, ya mereka belum bisa mengenal sunnah dan belum bisa menerima, itu juga dengan ya izin dan kehendak Allah, karena mereka belum mendapatkan hidayah. Maka dalam hal ini teruslah menebarkan kebaikan, teruslah mengajarkan kebaikan dengan cara yang bijak, dengan redaksi ungkapan yang bisa dipahami dengan baik, dengan dalil yang jelas sampaikan ya. Itu tugas seseorang dalam mengajak pada kebaikan. Permasalahan mereka menerima atau melaksanakan apa yang kita sampaikan itu urusan kedua, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita hanya menyampaikan. Nah, maka jangan pernah kita berputus asa dalam menyampaikan kebaikan. Kalau sekarang mungkin mereka belum bisa menerima, suatu saat mereka akan mendapatkan hidayah bila Allah menghendaki. Maka ya nasihat atau saran saya kepada ibu yang alhamdulillah telah melakukan apa yang sebelumnya dilakukan, maka teruskan. Ya, jangan ditinggalkan. Itulah bagian dari ya tantangan dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Kita kasihan melihat saudara-saudara kita yang masih jauh dari tuntunan Rasulullah, masih bergelimang dengan harta-harta haram, riba. Itulah sumber petaka. Maka jika mereka ingin berkah, ingin baik, tiada lain kecuali solusinya adalah mereka harus belajar. Belajar ilmu yang benar, belajar tuntunan Rasul SAW, belajar sunnah. Artinya belajar Islam ini secara kafah yang benar. Bukan hanya sekedar mewarisi sebuah tradisi, kebiasaan, atau mungkin mengikuti budaya yang berkembang di masyarakat. Ya. Oleh karena itu, terus jangan tinggalkan. Ya. Karena sesungguhnya kewajiban seorang mengenal kebenaran untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Sampai Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, orang yang dicintainya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ya, oleh karena itu terus sampaikan dengan cara yang baik, dan juga disertakan dalam setiap doa-doa ibu ke doa mendapatkan petunjuk atau petunjuk untuk mereka.
Semoga Allah memberikan hidayah dan karunia, iman, ketakwaan ya dan petunjuk kepada ya jamaah majelis taklim yang Ibu pimpin selama ini. Nah, dan tetap sabar. Itulah bagian dari perjuangan di dalam ya menyampaikan kebenaran. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah Ibu hamba Allah di Bandung. Kami mengucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada Ibu dan kemudian kepada jamaah yang Ibu ajar ya. Kemudian dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Dan kita lanjutkan Ustadz pertanyaan Ibu Cika yang sempat terputus tadi atau terpotong. Ibu Cika di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Pertanyaan tadi, beliau ini punya tetangga yang tidak bisa menjaga mulutnya Ustaz. Selalu berkata ceplas-ceplos sehingga membuat hati Ibu Cika ini sakit. Dan ketika selesai berbicara tersebut katanya bercanda. Dan tidak juga meminta maaf kepada Bu Cika ini. Tapi beliau selalu sabar, diam. Dan bagaimana sikap saya, pertanyaannya bagaimana sikap saya menghadapi tetangga seperti ini Ustaz? Nah, subhanallah. Ya, terima kasih ya kepada yang bertanya Ibu ya Cika di Jawa Barat. Barakallahu fiik. Semoga ya sabar dalam menghadapi kondisi yang diutarakan tadi. Pertama, tentu bagi teman Ibu Cika yang biasa bercanda kemudian setelah itu ya berbicara dengan perkataan yang tidak baik yang juga menyebabkan ya orang lain tersinggung atau membuat orang sakit hati dengan perkataannya. Ini jelas ya salah satu dari bentuk akhlak yang jelek ya, perilaku yang tidak islami. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dengan baik. Ya, untuk menjaga lisan. Dan itu merupakan indikator keimanan. Nabi SAW menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir hendaklah berbicara yang baik atau diam. Ya. Nah, lisan kita diciptakan untuk bicara. Dan bila lisan tidak berbicara dengan yang baik, pasti akan berbicara dengan yang tidak baik. Nah, maka tidak boleh kita ya menjadikan agama ini bahan atau candaan. Ya, perkataan yang suka menyakiti hati orang lain, perkataan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya, kemudian setelah itu kita mengatakan bercanda, tidak boleh. Itu hal yang haram, ya. Tidak boleh seorang ya bercanda, ya. Bahkan juga ya dalam hal yang boleh-boleh saja, tidak boleh dia bercanda atau ya bermain atau ya, dengan perilaku yang bercanda tapi dalam hal-hal yang dusta. Ya, tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, sikap yang harus dilakukan oleh Ibu Cika adalah untuk menasihati. Nasihati temannya bahwa ini tidak benar. Dia berdosa dengan melakukan seperti itu. Kemudian di sisi lain bahwa apa yang dikatakan itu ya, itu semua akan menjadi diminta pertanggungjawaban insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini ya tugas ibadah menasihati. Jika tidak mau dinasihati, telah berulang kali tetap melakukan seperti itu, maka tidak ada ya manfaat yang bisa dipetik dari berinteraksi, bermuamalah dengan orang yang akhlak yang jelek seperti itu. Maka dalam hal ini ya jauhi dia. Nah, semoga dengan seperti itu dia berpikir, kenapa si fulanah meninggalkan saya. Nah, jadi terus berikan nasihat. Jika terus telah berulang kali nasihat tapi juga tidak meninggalkan cara-cara canda yang seperti itu yang menyakiti hati, maka tinggalkan berinteraksi dengan dia dan bergaul dengan orang-orang yang baik, karena yang demikian itu sikap perilaku yang seperti itu sebagai indikator bahwa itu adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah Ibu Cika di Jawa Barat. Jawaban dari Ustaz semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa sekalian.
Kembali kami tidak bosan-bosannya mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada dan para pendengar radio untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 dengan tema keimanan, doa dan zikir. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Nah, Ada Ibu Mei di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, apakah ada dalil syar'i yang menyatakan bahwa semua manusia itu pada asalnya baik? Bagaimana menyikapi perkataan seperti itu? Terkadang kan kita sebagai manusia ada kalanya suka dan tidak suka pada akhlak seseorang yang jelek dan tak beradab, Ustaz. Mohon nasihatnya. ya. Terima kasih kepada Ibu Mei ya di Kota Tasikmalaya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ungkapan yang mengatakan bahwa ya manusia itu pada dasarnya, pada asalnya baik. Ya, jika yang dimaksud bahwa asal muasal penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan ya tatkala dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah, artinya Allah ya tanamkan dalam dirinya kecintaan kepada kebaikan ya, sehingga bila kondisi seperti itu yang terus menyertai dirinya tanpa ada pengaruh lingkungan ya, tempat tinggalnya atau keluarga yang merubah, yang merusak fitrah tersebut, maka dia tumbuh dalam keadaan baik. Dia akan mudah menerima kebenaran, akan ya mudah untuk mengikuti al-haq ya, petunjuk. Tapi bila yang dimaksud pada saat manusia itu adalah baik dalam artian tidak ada pada diri mereka kezoliman atau kejahilan, maka tidak tepat. Karena manusia itu wa khuliqal insan jahula. Ya. Manusia diciptakan jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang menciptakan kalian keluar atau lahir dari rahim ibu kalian, kamu dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu, dan kejahilan adalah kejelekan. Ya. Begitu juga Allah menyebutkan bagaimana sifat seorang insan yang mereka zalum. Ya, makanya mereka karena kejahilan dan kezalimannya mereka memikul amanah tapi ternyata tidak ya menerima amanah tapi tidak menunaikan amanah tersebut. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Zaluman jahula. Jadi manusia Allah ya berikan amanah kepada langit dan bumi, tapi mereka tidak mampu memikulnya. Kemudian diterima oleh manusia. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan? Karena zalum, jahul, zalim dan jahil. Ini jelas kejelekan. Maka oleh karena itu, ada jiwa yang Allah ciptakan, dia pada dasarnya memiliki sifat dan karakter yang baik. Ini namanya akhlaqal jibiliyah. Pembawaannya seperti itu. Tapi ada jiwa yang jauh dari akhlak yang baik tadi, akan tapi dalam perjalanan hidup dia berusaha untuk membiasakan diri dalam keadaan baik, maka jadi baik. Jadi intinya kalau yang dimaksud manusia itu ya pada asalnya baik dalam artian tidak ada kezoliman, tidak ada sifat kejahilan, ini tidak tepat. Tapi kalau yang dimaksud bahwa setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia memiliki di hatinya kecenderungan dan ketertarikan kepada al-haq, maka jika dia tumbuh besar ya dalam kondisi seperti itu, maka dia akan mudah menerima kebenaran, maka itu benar bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Demikianlah kami ucapkan jazakillah khair wa barakallahu fiik kepada Ibu Mei atas pertanyaannya. Dan alhamdulillah sudah ada Pak Aldi di Sumsel, Wongki Tegalo ini yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aldi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ada
ada mengatakan perempuan sama saya berdoa kepada Allah itu berbeda katanya laki-laki sama perempuan. Gimana? Coba diulangi lagi. Gimana Pak? Boleh diulangi? Ada mengatakan sama saya Pak Ustadz, perempuan Iya. yang punya laki. Katanya meminta ke Allah itu berbeda katanya Pak Ustadz. Meminta Ke Allah berbeda katanya. kurang saya pahami Gimana, apa Pak? maksudnya Pak. Coba Iya, diperjelas. coba Apa maksud dari pertanyaan tadi? Coba di Ulangi. Gini Ustadz, ada pernah perempuan mengatakan sama saya, perempuan mengatakan kepada apa ya? Apa yang dikatakan? meminta ke Allah itu laki-laki sama perempuan berbeda katanya Pak Ustadz. Oh. Meminta kepada Allah. Kepada Allah. Mm-mm. Berbeda katanya. Kalau perempuan bersuami katanya harus seizin suami katanya. Ya. Meminta ke Allah apakah suaminya izin apa enggak itu Pak Ustadz. Hmm. Hmm. Jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jika dia mungkin tidak punya suami harus izin suami dulu, begitu maksudnya. Baik. Ya. Sebagai suaminya ini sebagai perantaranya Pak Ustadz. Suaminya sebagai perantara. Baik. Oh, iya. Itu syirik apa enggak ya Pak Ustadz? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak? Itu aja Pak. Taib. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih kepada Pak Aldi di Sumatera Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pernyataan bahwa berdoa ya seorang wanita laki-laki itu berbeda. Kalau wanita telah punya suami, katanya dia berdoa harus minta izin kepada suaminya, karena itu sebagai perantara. Taib. Terima kasih kepada Pak Aldi. Barakallahu fiik. Perlu diketahui para pemirsa bahwa doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila. Jadi Allah perintahkan kita untuk berdoa dan Allah menjanjikan untuk dikabulkan. Adapun orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah, maka Allah akan masukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ad-du'a wal ibadah. Doa itulah ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam beribadah pada hukumnya, dasar hukum asalnya laki-laki dan wanita itu sama. Tidak ada perbedaan kecuali dalam hal-hal yang memang ada dalil menjelaskan ada perbedaan di sana. Secara hukum asal berdoa siapa saja, ya, lelaki, wanita yang punya suami, ya, atau yang belum menikah, orang tua, ya ibu kita atau nenek kita, ayah kita, kakek kita, sama dalam berdoa kepada Allah. Semua itu adalah ibadah yang wajib kita ya persembahkan kepada Allah. Di dalam berdoa tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Maka keliru yang menyatakan tadi bahwa kalau dia punya istri harus izin suami dulu. Loh. Beribadah, dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka untuk beribadah dan artian berdoa, ya, itu tidak perlu ada izin suami, kecuali dalam perjalanan ya ibadah yang membutuhkan perjalanan, ya, maka dia izin, tapi dia harus ditemani juga dengan mungkin saudaranya, ya, seperti itu. Dia ingin haji, tidak bisa pergi sendirian, kecuali yang bersama suaminya, itu mahramnya. Nah, adapun dalam berdoa kapan saja, di mana saja dia bisa berdoa, tidak perlu izin dulu, ya. Sangat hal yang kasihan sekali kan begitu, kalau mungkin sepertiga malam tadi dia berdoa, suaminya masih tidur, dibangunkan dulu, mas bang saya ingin berdoa, izin ya, seperti itu. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi intinya adalah berdoa kepada Allah tanpa perantara. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Tidak ada. Dalam berdoa minta kepada Allah langsung, ya, dengan bahasa apa saja, ya. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah berdoa, itu namanya ya tawassul dengan hal yang seperti itu. Ada kalanya tawassul itu terjerumus dalam perbuatan syirik. Artinya tatkala dia meminta kepada perantara tadi untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, berarti dia meminta kepada perantara tadi. Ini terjerumus pada perbuatan syirik. Adapun tatkala dia meminta kepada Allah, ya Allah,
kabulkan doa saya tapi dengan perantara si fulan, maka ini terjatuh kepada perbuatan yang haram, karena tidak boleh di dalam berdoa itu dengan perantara orang lain, langsung pada Allah. Ya, langsung pada Allah, baik itu suami atau orang lain atau orang soleh atau siapapun. Nah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah, karena Allah perintahkan kita langsung beribadah. Langsung beribadah. Lihat, perhatikan Al-Quran dari awal sampai akhir, perintah untuk beribadah, berdoa, semuanya kata Allah langsung pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan, kabulkan doa orang yang langsung berdoa. Da'ani. Begitu juga ud'u rabbakum tadarruan. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Hanya berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Allah perintahkan ya kita dalam berdoa langsung kepada Allah. Nah, da'ani. Seperti itu. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi dalam banyak ayat disebutkan bahwa semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah, tanpa ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Ini harus dipahami. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Pak Andi di Sumsel. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah ada di website. Ada dari Endang Prikasih di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sudah masuk grup belajar doa dan ngaji juz amma, tapi dilarang keras suami. Suami marah karena katanya jatuhnya riya, suara didengar orang di grup itu. Subhanallah. Ya. Terima kasih kepada Ibu Endang ya. Prikasih di Jawa Barat. Pertama ya, semoga Ibu yang bertanya diberi ketabahan ya, dan pertolongan oleh Allah untuk terus belajar ya dengan berbagai sarana media yang ada zaman sekarang ini ya. Alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya grup-grup kajian, zikir, juz amma, baca Al-Qur'an, belajar ya. Maka ini suatu kebaikan. Maka hendaklah dimaksimalkan ya. Jika ada dalam grup-grup yang seperti itu hal-hal yang mungkin kurang berkenan, tidak sesuai dengan aturan agama, maka hendaklah di antara anggota grup tersebut saling menasihati. Nah, berkaitan dengan pernyataan ya suaminya melarang dia untuk ya mengeraskan suara dalam membaca, dikarenakan takut ya terjerumus ke dalam riya. Baik. Jika grup tersebut hanya khusus bagi kaum hawa, kaum wanita saja, grup belajar ya, kendati mungkin ada yang dibimbing mungkin ustadznya misalnya, atau mungkin para muallimah yang lain dalam rangka belajar, maka bagaimana mungkin bisa dibenarkan, diperbaiki bacaannya jika tidak terdengar suaranya. Kemudian satu sisi ya, suara wanita pada hakikatnya bukan aurat, boleh didengar. Yang tidak boleh itu adalah wanita yang berbicara ya dengan pembicaraan, perkataan yang bisa menggoda kaum lelaki. Adapun hanya sekedar membaca dengan tujuan dalam rangka proses pembelajaran, memperbaiki bacaan ya, atau mungkin memperdengarkan hafalannya, tidak ada masalah. Yang penting kita terus berusaha menjaga niat tadi. Nah, jangan dikarenakan demikian itu kemudian kita tidak membaca. Nah, tapi seandainya ini adalah murajaah secara individu, mengulang-ulang hafalan ya seperti itu, maka tidak perlu diperdengarkan, hanya cukup bagi diri sendiri ya. Apalagi mungkin seorang membaca Al-Quran
dia sendirian tapi pakai pengeras suara sekampung itu orang dengar semuanya. Untuk apa? Juga mungkin ada yang mau tidur, mau istirahat dan yang lainnya. Maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah jika dia mengeraskan suara tapi bukan teriak-teriak ya. Mengeraskan suara artinya memperdengarkan untuk dirinya atau mungkin ada yang suami dia yang di sampingnya, kendati mungkin di grup tersebut teman-teman yang lebih bisa mendengar. Tidak ada masalah, yang penting terus jaga niat bahwa membaca Al-Quran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin disanjung, ingin dipuji atau ingin mendapatkan pujian dari yang lain. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Ya, demikianlah kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Endang. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Dan kami doakan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa dengan waktu yang tersisa ini ya untuk bertanya. Kami mengajak pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 dengan tema keimanan, doa dan zikir. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan dari Ibu Royani di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, qadarullah di kampung saya ada seorang bapak yang mengumandangkan azan dengan lafaz yang keliru. Yang harusnya asyhadu alla ilaha illallah, beliau baca dengan asyhadu anna ilaha illallah. Diketahui beliau adalah orang yang awam, bukan muadzin tetap di masjid tersebut. Karena muadzin tetap agak terlambat, maka beliau menggantikan. Akan tetapi kesalahan tersebut terulang lebih dari satu kali. Ustaz, mohon penjelasannya. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Royani ya, di Sulawesi Tenggara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi kasus seorang yang azan, ya orang yang awam, kemudian azan. Nah, sehingga terjadi kekeliruan dalam mengucapkan, melafalkan ya kalimat-kalimat azan tersebut. Pertama yang perlu dipahami adalah yang bertindak sebagai imam atau mungkin muazzin adalah orang yang ya memahami hukum-hukum berkaitan dengan ya azan atau dengan imam tadi. Jadi harus mengetahui lafal-lafal dari azan tersebut dan bagaimana mengucapkan dengan benar. Ya, ini adalah hal karena syiar agama. Ya, tidak boleh dilakukan orang-orang yang jahil. Ya, atau yang tidak benar bacaannya. Kita bisa membaca dengan baik. Karena ini panggilan seruan untuk ya ibadah. Ini yang pertama. Dalam kondisi yang mungkin tadi imam ya ratibnya muazin yang rutin mungkin tidak ada pun digantikan, terjadi kekeliruan tadi dalam kalimat asyhadu anna, begitu ya tertulis asyhadu anna. Taib. Apakah yang seperti itu merubah makna? Sesungguhnya mungkin terjadi ya kekeliruan di dalam melafalkan antara an, yaitu huruf an dengan la. An, ya bukan anna ya. Tapi karena ya kan lafaznya adalah asyhadu an la. Ya, itu asal muasal kalimatnya. Maka tatkala diidghamkan menjadi asyhadu alla. Jadi seolah-olah di sini nun sukunnya tidak diucapkan, tapi langsung diidghamkan. Asyhadu alla. Asal muasalnya asyhadu an la. Nah, mungkin di sini terjadi sedikit ya kekeliruan membaca, dia mengira mungkin asyhadu anna. Ya. Asyhadu anna. Jadi di sini. Maka mudah-mudahan yang mungkin karena kejahilan tadi ya tidak ya merubah makna, tapi yang jelas harus diingatkan yang benar itu asyhadu alla. Asal kalimatnya asyhadu an la. An bukan anna, an, yaitu an mukhaffafah, bukan ya musyaddadah. An yang sukun an. Asyhadu an, ya alif dan nun sukun ditambah dengan la nafiyah, maka dibaca dengan idgham asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu anna. Nah, itu guys Ibu menyampaikan ya, dan juga subhanallah ya, begitu kondisi kaum muslimin ya, apalagi di daerah pelosok ya, masih ternyata banyak yang masih keliru yang setiap hari mendengar suara azan ya. Maka ini kewajiban kita semua. Mari kita lebih bersemangat lagi
mendidik anak-anak kita, generasi muda agar mereka paham ya, tidak salah dalam membaca apalagi menjadi imam ya. Ini tugas kita semua yang biidznillah dengan seperti itu akan terjadi perubahan kepada yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung. Ada Bu Rasmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama saya ingin menanyakan tentang bacaan Sayyidul Istighfar, Ustaz. Ya. Ada teman yang saya kasih bacaan tersebut catatan. Ya. Ini orang ini yang saya dulu bilang anaknya kedua-duanya itu kecelakaan meninggal semua itu. Ya. Terus bilangnya sekarang ini diamalkan setiap habis sholat fardu. Itu apakah bisa atau bagaimana? Yang dicontohkan Rasulullah setiap itu sepertiga malam yang terakhir itu lebih baik begitu. Terus kalau setiap habis sholat fardu itu bagaimana? Yang pertama begitu. Terus yang kedua, saya mendengarkan dari Ustadz pada waktu bulan puasa kurang 2 hari datangnya Lebaran itu Ustadz menjelaskan doa sebelum tidur. Itu kami sangat mengharapkan Ustadz ya mengulang karena saya sangat kurang untuk menghafal. Kami mohon Ustadz mengulang dengan pelan-pelan dan insya Allah saya mencatatnya. Terima kasih sebelumnya. Saya khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rasmini di Pacitan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama beliau bertanya tentang Sayyidul Istighfar yang dibaca oleh salah seorang temannya, yaitu rutin ya setiap selesai sholat fardu. Apakah yang demikian itu hal yang disyariatkan? Sayyidul Istighfar maksudnya insyaallah para pemirsa dah menghafal ya semuanya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, jadi itu Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar ini sebagaimana yang dicontohkan di Rasulullah SAW itu merupakan ya zikir yang secara khusus dibaca di waktu pagi dan petang hari. Pagi dan petang hari itu di antara zikir adzkarus sabah wal masa ya. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu timbul pertanyaan, bolehkah diucapkan selain di waktu tersebut? Ya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang menjadi perhatian tadi, merutinkan bacaan tersebut di penghujung sholat. Ya, nah ini yang menjadi ya kritikan. Karena Rasul tidak merutinkan, kendati Rasul beristighfar. Makanya pertama diucapkan Nabi SAW di waktu selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tidak membaca Sayyidul Istighfar tadi. Nah, tapi jika seorang sekali dia berdoa kemudian mohon keampunan, kendati tidak di waktu pagi dan tidak di waktu sore, maka dia boleh mengucapkan Sayyidul Istighfar tersebut. Nah, ya seperti itu. Tapi yang lebih utama adalah ya waktu pagi dan petang hari. Jadi tidak dirutinkan. Itu perlu Ibu sampaikan kepada teman Ibu bahwa tidak merutinkan, karena zikir tersebut yang dirutinkan Rasul di waktu pagi dan petang hari. Nah, ini dirutinkan. Adapun setelah sholat fardu juga tidak ada doa yang khusus dalam artian ya kecuali hanya istighfar tadi. Tapi bila seorang ingin berdoa, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesekali membaca doa istighfar tidak ada masalah. Adapun dirutinkan itu tidak disyariatkan karena tidak ada tuntunan merutinkannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian doa sebelum tidur. Ya, ini para pemirsa dan secara khusus Ibu ya Rosmini ini banyak ya ucapan zikir atau doa sebelum tidur ya.
Dan sebagaimana insya Allah para pemirsa dan juga kaum muslimin telah ketahui, di antara zikirnya adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ya. Kemudian begitu juga ya membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Sembari di setiap selesai membaca tersebut dia meniupkan ke telapak tangannya, kemudian mengusap dengan telapak tangan tersebut yang dibaca tadi, ya, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tiupkan kedua telapak tangannya, kemudian diusap ya sekujur badannya, apa yang mampu dia usap, ya, dan kedua tangannya tadi. Diulang selama 3 kali. Begitu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara zikir yang dibaca adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir ayat tersebut. Nah, insyaallah semua juga hafal ya. Kemudian juga di antara zikir diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya wa la mu'wi. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian atas segala nikmat, tempat tinggal, makan dan minum, dan juga tempat kita berlindung dan kecukupan dalam kebutuhan hidup kita, sementara masih banyak orang yang tidak mendapatkan tempat berlindung dan juga kecukupan. Kemudian juga bismillah, ya. Allahumma bismillah amutu wa ahya. Nah, seperti itu. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga begitu juga ya, mohon istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawwadtu amri ilaik wa na'am walja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Na'am. Kemudian juga mohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah, ya, semoga Allah menyelamatkan, ya. Itu di antara zikir yang dibaca di sebelum tidur, yaitu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana juga yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan, yang biidznillah dengan seperti itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah. Itu mungkin sebagian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan lain mungkin bisa kita ya sampaikan lagi dikit-dikit ya sebelum tidur. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, tersisa sekitar 7 menit Ustaz. Nah. Sebelum berakhirnya acara, kita kembali angkat penelpon dari ibu hamba Allah di Sumatera Sumbawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Ya. kami ingin menanyakan tentang apa perbedaan antara takdir, qada dan qadar, dan mana Ya. di antara ini yang dapat masih berubah dengan perantara ikhtiar atau doa, Ya. dan mana di antaranya yang ditetapkan jauh sebelum alam semesta ini diciptakan, yang mana yang diciptakan di dalam masa fase kandungan Pak Ustaz. Ya. Sekian Pak Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih kepada hamba Allah di Sumbawa ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bertanya soal seputar masalah beliau bertanya tentang masalah takdir dan qadar, dan juga apa saja hal-hal yang mungkin bisa berubah dari takdir itu ya dengan usaha atau apa yang telah tertulis sebelumnya, dan sesungguhnya apa yang dicatat di waktu di rahim, kan begitu, perubahan apa yang terjadi. Yang pertama, tidak diragukan bahwa iman kepada takdir merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang keenam. Beriman kepada takdir itu ya mencakup 4 tingkatan. Pertama, mengimani bahwa Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. Kemudian apa yang diketahui Allah dari segala sesuatu tersebut, yang ada, yang terjadi, menjadi, yang mungkin, yang wajib, yang mustahil, semua telah diketahui Allah, itu ditulis di Lauhil Mahfuz, penulisan. Kemudian semua dengan kehendak Allah. Ya, terjadi kehendak Allah, kemudian semua itu dengan ciptaan Allah. Ini. Nah, perbedaan antara takdir dengan qadar. Ini 2 istilah
Yang kata para ulama, kalau disebutkan secara terpisah, maka itu salah satu dari keduanya itu mencakup yang lain. Maka tatkala dikatakan Rasul antu'mina bil qadar khairi wa syarr itu mencakup qada. Ya. Begitu kita mengucapkan beriman kepada qada, ya, maka mencakup iman kepada takdir. Tapi bila disebutkan beriman kepada qada dan takdir dan qada begitu, maka para ulama menjelaskan bahwa yang takdir di sini adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Ini seperti ya diumpamakan para ulama sebagai landasan, pondasinya. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, ya, diciptakan, dilenyapkan, lahir ke permukaan bumi, kemudian diwafatkan oleh Allah, ini semua qada, berarti Allah telah menginginkan sehingga terjadi. Itu. Sehingga dalam hal ini maka takdir lebih dahulu. Kemudian qada menyusul. Karena qada itu adalah bentuk dari ya kejadian sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam bentuk diadakan atau ditiadakan. Semua itu kejadian. Nah. Ya, tayyib. Kemudian adapun ya apakah berubah takdir? Tidak berubah. Lalu bagaimana dengan doa? Apakah ada usaha untuk merubah takdir? Sesungguhnya tidak berubah. Akan tetapi usaha yang kita lakukan itu sebab, dan sebab itu bagian dari takdir. Contoh, seorang yang ingin mendapatkan keturunan, ya sebabnya apa? Menikah. Tapi kalau dia ingin mendapat keturunan tapi terus ya tidak mau menikah, tidak akan dapat keturunan. Dia ingin dapat ilmu, ya belajar. Belajar itu sebab, yaitu takdir, ditentukan oleh Allah sebagai sebab. Seperti itu. Maka begitu dia ingin ya mendapatkan petunjuk hidayah, maka dia harus berjalan mencari, menelusuri jalan-jalan hidayah. Kalau dia ingin mendapatkan hidayah tapi tidak pernah bertanya, tidak pernah menerima kebenaran, datang mengajak kepada kebaikan, ditolak, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi ini ya mungkin secara umum dan global masih rinciannya masih panjang tentang masalah takdir ini, tapi intinya semua dengan takdir, tidak ada yang berubah. Dan perubahan itu juga semua ditakdirkan oleh Allah. Jadi intinya adalah tidak ada perubahan. Nah, demikian Wallahu a'lam. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kita dapat kembali berjumpa. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah penelpon kita terakhir. Dan kami ucapkan mohon maaf kepada penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan, akan tetapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id atau update tanya jawab bisa di www.dewanfatwa.com /tanya jawab. Ya, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran.